pengawasan dalam di rumah versi dia sekarang kita jaraknya ada tapi kalau di side versi kalau memang ayat itu termasuk rukun sholat Jumat gitu misalnya jadi pasti ambilnya bahasa ayat Quran semua dari orang dari orang itu tidak ada perintahnya itu menyampaikan ketakwaannya ada menyampaikan ketakwaan ya tidak perlu ayat itu ukur gitu. Tapi seluruh Al-Quran juga itu menyampaikan ketakwaan jadi ayat yang mana saja yang digunakan itu menyampaikan mengenai ketakwaan. Nah, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini yang Allah perintahkan kepada kita itu kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Mau dimaksud bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Nah, dari maksud ini kita harus takwa itu dengan maksimal. Taat ke Allah nanti baru benar-benar mengerjakan perintah Allah dengan maksimal. Sampai dekat dengan buat taat lalu resep lalu tersebut taat lalu berbalik lalu SMA seperti kamu kan anugerah resep salah resep supaya amal kita diterima oleh Allah. Kalau mengingat sholat subuh hari sholat subuh besok setengah lima atau setengah lima ketinggalan dari orang asrama sholat subuh naik itu kan
ketinggalan rumah. Nah kan sholat subuh, karena sholat subuhnya kan Rumah boleh. ya ada sholat subuhnya apa? Kalau sholat subuhnya setengah 5 berarti. Jadi kita tadi ngomong sebenarnya asal subuh itu. Emang setengah 5, tapi jadi susah sholatnya. Jadi daripada ngomong ada setengah 5, ada sholatnya yang ngomong. Jadi jangan memakai sholat berjamaah jam setengah 5 selesai dari Inggris sholat berjamaah nanti aku takwa kepada Allah dan segala dekatnya takwa. Tapi lama-lama masih kena berarti bukan yang empat masih kayak dulu yang empatnya jadi sholatnya jam 5 dari jam 2 masih kena sah. Tapi jam 5 kayak sholat antara dulu mereka suka rasa satu istri-istri nanti gitu maksudnya dari sebut dari jadi lawan orang taat kate kalau boyong kalau balik kurang taat jadi selesai kalau tapi taat karena kawan nafsu. Nah selama dia ada kurang dilakukan dari ibadah dari kasaya gitu. Nah orang teh menuntutkan perintah Allah akan nanti menuntutkan oleh orang. Maka salam ini kalau orang menuntutkan perintah Allah badai keseh, badai babari, badai menuju sumakan, badai menuju malas, orangnya pasti maksakan. Hari-hari maksakan tuh. Ayah maksakan tuh. Ayah tuh, ayah kenu maksakan. Anu saya mana? Anu maksakan. Anu saya baru taat ke Allah. Antara yang kan tadi tehnya kita hadir teh lantaran memang taat ke Allah atau yang sopor untuk tahu dirinya enggak gitu. Kalau mau lantaran taat ke Allah mah dia resep orang lebih taat dia hese Korea tapi orangnya pasti bakal maksa. Akhirnya orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Orang yang takwanya itu maksimal itu ketika dia melaksanakan perintah Allah, yaitu dia senantiasa melaksanakannya dengan maksimal. Jadi badai kekorean, badai kesemangat, badai hese, badai berbari, orang bertaatkan. Nalika orang taat ke Allahnya supaya amal orang teh, ibadah orang teh salah-salah dengan software supaya gugur. Nah orang kudu diniatkeun amal orang, ibadah orang teh kita kudu diniatkeun supaya diterima Allah, supaya ditaati ku Allah. Dalam hal lamun aya orang ngerjakeun salat nya
ngagugurkeun kewajiban bakal diterima moal Allah sholatna. Nah, sholat nabi asal kewajiban. Tapi lamun urang sholatna bayang ditampi ku Allah, kerjakeun sholatna bakal kumaha? Nah, bakal rusuh, bakal benar-benar pokoknya bakal perhatikan ini anu kali sampai ke kau lagi supaya sholat orang diterima. Jadi nalika orang ibadah, nalika orang beramal soleh, ibadah amal soleh orang teh kita kudu ada tujuan supaya diterima bahwa akan dina Al-Quran dari disahkan tentang Qabil sareng Habil. Qabil sareng Habil diparengkeun oleh Allah. Yang kurbannya, jadi berkurban itu mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Qabil karena dia itu adalah seorang petani, maka dia memilih untuk Allah itu dari hasil taninya. Sedangkan Habil karena dia juga adalah seorang peternak, maka dia memilihkan untuk Allah dari hasil ternaknya. Tapi ayat Qabil mah milih sampai anu pokoknya nama melaksanakan perintah Allah. Jadi menurut saya perintah guru oke bagaimana melaksanakan perintah Allah dan bagaimana menggugurkan kewajiban. Jadi ayat Qabil mah sudah sangat menjauh melimpahkan ke Allah. Itu mana? Tapi hari Habil Pak, bulan karena memang pojok si persembahan akan diterima ke Allah. Jadi apa yang dipilih apa? Saya mah Habil mah. Jadi hasil apa dipilih kamu bang saya. Hari dipilih ke bang saya mah bulan karena pojok diterima ke Allah. Nah ketika Habil mempersembahkan hasil taniman Allah sareng Habil masihkeun hasil ternakan Allah, aya nu Qabil diterima atau ditolak? Qabil diterima ditolak atau ditolak? Atau ditolak? Yang kurang itu gitu. Maka Allah Qabil nawai payungna teu tahu. Hari ini Qabil nawai segera tahu tiap lagi tolak gitu. Sosanajan melaksanakan perintah Allah. Hari mengambil ditolak diterima Qabil. Bagaimana diterima? Qabil diterima. Karena Qabil mah masihkan kalau apa? Saya anu terbaikna, maka anu Qabil mah diterima oleh Allah. Kami ayat-ayat innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanyalah Allah itu menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Dia dalam orang takwa, benar-benar takwa. Ketika ngerjakeun kewajiban teh, pasti ngerjakeun mana? Sima tujuanna supaya diterima Allah. Hari orang sholat salamnya tujuannya kan sopur ngagugurkeun kewajiban atau nanti kurang niat supaya diterima oleh Allah. Betul. Nah, kenapa memang supaya diterima Allah. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, artinya yang namanya takwa itu adalah sepanjang hidup. Yang namanya taat kepada Allah itu adalah sepanjang hidup. Selama orang masih kena jeruk, salamnya eta orang sudah taat sareng takwa Allah. Lantaran kayaknya lawan orang hirupna kayak dina kataatan, kayak dina katakwaan Allah, pasti hirupna kayak dina tenang. Lantaran kan surah Allah dina surat At-Tolak
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tahun akhir dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi lamun orangnya, lamun ada masalah, Allah dipasang jalan keluar. Terus kalau dipasang rezeki di arah yang tidak terduga, kira kurangnya bakal tenang mual. Jadi lamun orang takwa taat ke Allah selama hidup bulan, pasti orangnya kabehna bakal tenang. Di dunia tenang, di akhirat tenang mual. Dan tenang di akhirat ini masih diberikan kegembiraan di akhirat. Jadi dari ayat ini surat Al-Imran 102. Ini poinnya. Pertama, bertakwa kepada Allah dengan maksimal bukan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tujuan bertakwa supaya amal diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, bertakwa supaya hidup dalam kebenaran. Itu poinnya. Yang kedua, ini surat Al-Imran ayat 103. Dibacakanlah Allahu Akbar. Wa qasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'amqadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi kalian jadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kalian berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari situ. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian senantiasa mendapat hidayah. Nah, sebelum menerangkan ayat ini, mengenai ketakwaan yang benar-benar takwa, kita lihat contohnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan diperintahkan oleh Allah. Untuk apa diperintahkan ya? Yang paling berat sama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ujian yang paling berat apa mana? Sudah menyembelih anaknya, anak Nabi Ismail, anaknya. Nah kan yang paling berat bagi Nabi Ibrahim itu adalah menyembelih anaknya. Kumaha terberatnya, jadi Nabi Ibrahim itu punya anak yang bernama Ismail. Itu kan dengan kalau disebut dengan penuh perjuangan, dengan berperjuangan gitu. Jadi Nabi Ismail itu anak yang sangat diinginkan. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu nikahnya sama Siti Sarah. Nah, dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim gaduh putra gajah. Gitu. Nah, lantaran memang Sarah Siti Sarah gaduh putra wae. Jadi Nabi Ibrahim nikah Sarah Siti Hajar. Nah, pas Sarah Siti Hajar, BW Nabi Ibrahim itu gaduh putra dibasian nama sana Ismail. Nah, Ismail tumbuhnya itu sampai dewasa dengan pertumbuhan yang baik, dengan pertumbuhan yang soleh. Jadi Nabi Ismail itu memang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan kabarnya kita budak nulitika hoyo
Sarang budakna soleh Nabi Ismail teh ku Allah dijuara benci Nabi Ismail. Dia juga akhirnya tidak bisa kawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh dilema nah kedatangan ke Allah kata Nabi anu ieu mah nyewe ngumpul gitu. Biasa kita oke. Nabi Ibrahim teh ngatur taat ke Allah sadayana atau anu diunggul tong taat. Nah dalam-dalam di mana? Jelas itu perintahnya. Tapi Nabi Ibrahim itu tuh. Nabi Ibrahim pilih tinggalkan perintah Allah tuh. Tapi sok sengaja berat, yang teman Nabi Ibrahim itu sengaja berat. Tapi Nabi Ibrahim tetap taat Allah sengaja berat itu. Nabi Ibrahim kan ngobrolnya ke Nabi Ismail, so Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku berpenting menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Disebutkan bermimpi menyembelihmu. Hari mimpi seorang Nabi kita tahu. Mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu. Mimpi seorang Nabi itu adalah perintah dari Allah. Jadi ketika bermimpi seperti itu, memang perintah dari Allah. Nabi Ismail aku mengajau barang. Nabi Ismail aku mengajau barang. Asal Nabi Ismail teh kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Pasti engkau benar-benar itu termasuk orang-orang yang sabar. Jadi dia ketiganya Nabi Ibrahim taat ke Allah, soksana jagoan. Nabi Ismail taat ke Allah. Sampingnya Nabi Ismail lagi taat ke Allah. Lantaran ayat ke anak anu dae dikunci. Ayat kan. Jadi Nabi Ismail baik yang Nabi Ismail melaksanakan perintah Allah dan Nabi Ismail taat ke Allah. Jadi Nabi Ibrahim sok sanajan berat taat ke Allah, Nabi Ismail lagi sok sanajan berat taat ke Allah. Ayat seorang dari kisah kita teh anu jarak disebutkan sahabat. Kan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nama disebutkan kan langsung di Al-Quran. Tapi dirinya teh ayat anu disebutkan. Anu disebutkan Siti Hajar. Siti Hajar apa itu? Nabi Ibrahim dijual ke Allah kalau mencari Ismail. Siapa lu? Gerak poin apa lu? Tapi Siti Hajar teh ridho teh kalau Siti Hajar nanti ridho ke Allah gitu. Ayeuna aya seorang ibu yang rela melihat anaknya disembelih oleh bapaknya sendiri. Malaya seorang ibu yang rela melihat anaknya disembelih oleh ayahnya sendiri. Sok-sok aja ke bapaknya yang mau rela. Ayat ketiga ini betapa luasnya hati Siti Hajar. Sok sanajan bulan, tapi Siti Hajar teh berusaha untuk ikut kepada Allah. Nah, ayeuna urang taat ke Allah teh tos sampai mana? Nah, orang taat ke Allah teh kan saukur ngikuti kewajiban atau tos maksimal taat ke Allah. Ini yang harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Jadi salah milih teh urang teh taat ke Allah atau urang teh taat karena hawa nafsu. Taat sote lamun tersebut tinggal duit. Taat sote lamun babari lamun SMA tinggal duit. Kalau gitu berarti urang teh mengikuti hawa nafsu, taat karena hawa nafsu. Sekarang kita masuk ke surat Al-Imran yang 103 ya. Ya, apa ayatnya? Dia kan terus jadi slogan Genesisnya. Nah, apa suratnya? Apa sampai ke Coba yang apa?
seluruh ayatnya para apa sampai ke mana? Kalau ayo kali saya buat asimu bihablillahi jami'an wala Warahu. Dalam menjadi slogan lagi ngasih gitu ya. Wa asimu bihablillahi jami'an wala warahu. Nah, jadi kena ayat dia tadi. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian jadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kalian berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian senantiasa mendapat hidayah. Ini poin pertamanya di dalam ayat ini. Berjamnya bukan pilihan tapi perintah Allah. Jadi nalika orang berjamnya, nalika orang masuk ke beraprensis, itu pilihan atau perintah Allah. Nah ternyata itu perintah Allah. Nah kalau perintah Allah, mana dalilnya? Mana dalilnya perintah Allah kan? Berjamnya. Nah dalilnya wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya apa? Tali berkumpul. Nah, dan berpegang teguhlah pada janganlah bercerai. Nah ini dalil supaya kita itu senantiasa berjamunya. Karena kalau kita dakwahnya sendiri, kalau enak orang dakwah sendiri, hari kurang teh wajibnya kanggo dakwah, kurang wajibnya kanggo dakwahnya. Jadi selain ibadah sendiri, ibadah pribadi, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, mengajak orang lain. Jadi kewajiban orang teh saneskan saukur sholat unggul, gitu. Saneskan saukur saum unggul. Tapi orang ngajak orang lain supaya sami-sami sholat, ngajak orang lain supaya sami-sami saum. Lawan orang soleh, orang tidak bisa soleh, masyarakat. Tapi orang lain perlu ngajak orang lain supaya sama-sama soleh. Jadi itu adalah surah pertama ibadah pribadi, kedua orang ini kena ngajak orang lain. Nah, hari ngajak orang lain, kurangna nyalira nu dakwahna anu beunangna sakedik atau seueur. Lamun urang dakwahna nyalira Seperti lamun urang dakwahna nyalira anu beunang teh pasti bakal sekedik gitu. Tapi lamun urang seueur anu beunangna seueur sakedik seueur gitu. Lamun urangna seueur. Nah, Rasulullah bukannya pertama Rasul itu dakwahnya sendiri. Nah Rasul dakwahnya nyalira, ya kan diutus nyalira. Karena pertama mah dakwahnya nyalira. Saat dakwah nyalira, Rasul ngajakan sanes tuh, ngajakan saheula aja. Diajak saheula tuh Rasul. Karena pertama diajak Rasul teh Siti Khadijah, terus Ali bin Abi Thalib di keluarganya, pemikiran rencana diajarkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat ngajakan Siti Khadijah, saat ngajakan Ali bin Abi Thalib, kan itu jadi support sistemnya. Kalau Rasul dikembalikan dakwah, bahkan kan di Khadijah
Rasul teh dibantuan dina masalah pendanaan, dibantuan dina masalah mental, jadi kalau Rasul teh enak Abu Bakar tugasnya apa? Nah, Abu Bakar itu ternyata tugas itu berdakwah lagi kepada orang lain. Seueur anu dikemin ku Abu Bakar. Bahkan di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, yang 6 orangnya itu yang diajak oleh Abu Bakar. Kan ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga satu lain. Abu Bakar, Muhammad, Usman, Ali. Nah, kan obatnya tak ada gedung nama itu kenapa diajak Abu Bakar. Nah, saat umat Islam rada seueur ya, kata umat Islam rada seueur, Rasul teh kabangun anu namina Darul Arqam. Namun Darul Arqam Darul Arqam kan pusat dakwah. Jadi pusat dakwah Nabi Muhammad itu namanya Darul Arqam. Nah itu dia dakwah akan dia belum mengerjakan itu, belum mengerjakan dia. Nah dia ketika adanya Darul Arqam. Nah ketika ada Darul Arqam, nah ini pertama kali membuat sistem Rasul. Dari awal kan umat Islam kan karena sekalinya. Nah ketika umat Islam sudah banyak, nah baru Rasul itu membuat sistem. Tapi buat sistem eta Rasul kepikirannya pas harita keseuran antara titik awal oke terus kepikiran Rasul di awal oke terus kepikiran Rasul makanya ketika seuran langsung Rasul dibuatkan sistemnya Rasul. Nah itu namanya Darul Arqam. Jadi Rasulullah ketika dakwah teh Rasul teh nyalihat antara nanti berjamnya Rasul ketika dakwah ternyata berjamnya Rasul gak nyali Rasul teh yang ke awal lantaran dari awal mah Rasul pun nyali gitu. Tapi ketika banyak nama Rasul teh ini berjamnya Rasul. Jadi Rasul ke seseorang terus punya dakwah tadi